البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, salah itu dari semalam. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-babul mi'ah al-babul mi'ah apa ini? Wa khams. Atau kita balik al-babul khamis ba'dal mi'ah 105. Qala babun nahyi anil qirani baina tamrotaini wa nahwihima. Bab dilarangnya menggabungkan dua kurma atau yang semisal itu, langsung makan dua kurma idza akala jamaah, apabila makan secara berjamaah. Jadi jamaatan ini hal, bukan maf'ul bih. Tak boleh kita memakan jamaah orang-orang. Ya. Tayyib illa bi'idni rafqatih, kecuali dengan seizin rekan dalam satu jamaah itu. Yang diinginkan oleh Imam Nawawi di sini adalah yaitu menjelaskan bahwasanya di antara adab-adab makan adalah terlarangnya, bahkan boleh sampai tingkat haram, kita memakan dengan bilangan yang lebih sementara orang lain sendiri juga memerlukan. Maka mestinya adalah kalau ini kurma adalah satu butir, satu biji. Kalau gimana kalau yang lain disesuaikan, jelas kalau nasi tak mungkin satu biji, tapi apa mungkin satu suapan istilahnya ya. Oh iya. Kalau satai mungkin apa satu tusukan. Jadi disesuaikan sesuai dengan yang uruf di situ, masyarakat memahaminya biasanya seperti apa yang dianggap sebagai satu. Oh iya. Qala rahimahullahu taala al-haditsur rabi' wa samanun ba'da sab'imi'ah 784. An Jabalah bin Suhaim rahimahullah qala asabana amusanah ma'a bin Zubair. Kami pernah tertimpa tahun kekeringan, tahun kemarau atau paceklik bersama Ibnu Zubair. Faruzi kena tamra, kemudian kami diberi kurma. Fakana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yamurru bina. Sering Abdullah bin Umar melewati kami tatkala sedang apa? Wa nahnu naqul, kami sedang makan secara berjamaah. Fayaqul, seraya mengatakan la tuqarinu, jangan kalian melakukan qiran, yaitu menggabungkan dua kurma dalam sekali suapan. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil iqran, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari iqran tadi. Summa yaqul, setelah itu beliau mengatakan illa ayyasta'dina rajulu akhah, kecuali apabila seseorang itu minta izin kepada saudaranya. Muttafaqun alaih. Thayyib, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, semuanya adalah dari jalur Syu'bah dari Jabalah bin Suhaim. Jabalah bin Suhaim yang disebutkan di hadapan kita ini, beliau adalah Abu Sarirah Al-Kufi At-Taimi. Ini dari kalangan tabi'in, beliau siqah. Qal asabana amusanah, kami tertimpa tahun. Ini tahun kalau dimutlakan maksudnya adalah sanatul maja'ah, tahun kelaparan, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari. Ma'a bin Zubair, yaitu di masa pemerintahan Abdullah ibnu Zubair. Berarti apa? Setelah matinya siapa? Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, pemerintahan sedang kosong, Ibnu Zubair yaitu apa? Dibaiat menjadi Amirul Mukminin, dibaiat di Hijaz, di Najd, juga dibaiat di Mesir dan di Irak. Yang tidak membaiat hanyalah apa? Yang di Syam sana. Baik. Faruzqana, ini riwayat Bukhari. Adapun kalau riwayat Muslim, Farozaqana bin Zubair. Ibnu Zubair sebagai Amirul Mukminin, beliau memberikan makanan, membagi-bagikan makanan. Memang ini kewajiban kepala negara. Kalau rakyatnya kelaparan langsung apa? Diberi bantuan. Memang dia diamanahi oleh Allah untuk itu. Bukan memperkaya diri sendiri, rakyat kebuluran, bukan itu. Tayyib, memberikan kepada kami kurma, ya sesuai apa yang ada. Tayyib. Fakana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yamurru bina. Karena dengan fi'il mudhari menunjukkan yaitu mulazamah wa at-taksir, yaitu sering.
Ini menunjukkan apa? Memang semangat beliau untuk menghidupkan sunnah dan amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan ini keadaan orang sedang susah, jangan kalian memikir diri sendiri, makan lebih banyak dibanding yang lain dan seterusnya. Baik. Wa nahnu na'kul, wawu apa ini ya? Wawu haliyah, dalam keadaan kami makan. Takdirnya apa? Fakana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yamurru bina akilin. Kami sedang makan. Ibnu Umar kenapa tak makan? Nah, namanya muhtasib, orang yang memang apa? Mencari pahala untuk amar ma'ruf nahi mungkar, biasanya mengakhirkan apa yang menjadi hak dirinya demi menasihati masyarakat. Fayaqul, seraya mengatakan, kemudian mengatakan la tuqarinu, jangan kalian melakukan qiron. Yang dijelaskan tadi, menggabungkan dua kurma dalam satu suapan, karena yang lain juga hanya makannya satu-satu. Kecuali kalau disepakati, oh ini makanan agak banyak, boleh kita dua-dua, boleh. Atau apa? Dilihat di situ ada 10. Oh, ada 10. Ada 10 orangnya hanya 5, boleh langsung disepakati dua-dua. Ini tidak masalah yang seperti itu. Yang penting sudah saling ridho di jamaah tersebut. Fa innan nabiyya, fa dengan inna. Ini adalah maslakut ta'lil, karena huruf fa sendiri adalah harfut ta'lil. Inna selain dia harfut taukid, dia juga harfut ta'lil, sebagaimana di dalam usul fikih. Jadi alasannya kenapa saya melarang, karena Nabi melarang. Ini menunjukkan bahwasanya sebagaimana disebutkan Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, mestinya seorang mufti atau orang alim atau seorang qadhi atau seorang imam tatkala berfatwa dia mendatangkan dalil, bukan hanya apa menyuruh orang ikut tanpa mendatangkan dalil. Baik. Alasannya apa? Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil iqran. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari melakukan iqran. Summa yatul, setelah itu beliau mengatakan illa ayyasta'dina rajulu akhah, kecuali apabila seseorang itu meminta izin kepada saudaranya. Kalau mereka saling ridho tidak mengapa, kalau tidak ya berarti sabar, yang lain sabar, Anda juga sabar. Karena apa? Agama ini dibangun di atas prinsip muwasah, yaitu berlapang-lapang. Kalau kita makan dua, yang lain boleh jadi akan kekurangan. Maka mestinya saling berlapang-lapang, saling apa itu susah payah dirasakan bersama. Makanya Nabi SAW sangat menghargai dan memuliakan orang-orang Asy'ariyun yang dari Yaman itu, karena mereka dalam masalah susah dan senang mereka selalu berbagi-bagi makanan biar sama-sama merasakan dan seterusnya. Baik. Hadis ini menunjukkan di antara adab makan apabila berjamaah itu adalah seperti itu. Adapun kalau sendiri-sendiri, walaupun itu tidak masalah, yaitu apa? Sunnahnya jamaah. Tapi kalau sendiri-sendiri pun boleh. Masing-masing ada pinggannya sendiri, terutama mungkin apa? Sup, ada mangkoknya, itu lain-lain. Masing-masing sudah punya hak. Nah, jangan kemudian asal mengambil punya orang lain. Tetapi apa, walaupun masing-masing sudah memiliki pinggan sendiri-sendiri, tetap hadis ini boleh menjadi hukum di dalam masalah apa? Mungkin dalam kenduri. Karena apa? Oh, ini makanannya sedap, langsung ambil lagi di situ. Padahal boleh jadi masih banyak tamu-tamu yang lain yang belum mendapatkan bagian dan sebagainya. Maka kita perlu melihat secara adab mungkin apa? Cukup kalau dilihat banyak, mungkin kita boleh tambah 3-4 kali mungkin kan. Tapi kalau kurang banyak karena yang membuat walimah itu tidak banyak duitnya, maka mestinya kita cukup apa? Tambah sekali barangkali. Jadi makannya 2 kali. Memperhatikan barangkali ada tamu-tamu yang lain yang akan datang belum dapat, kasihan mereka. Intinya adalah kita diperintahkan untuk menilai saudara kita juga. Kembali kepada hadis Abdullah bin Amr ibnul As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wala ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih, hendaknya dia berbuat kepada umat manusia dengan perbuatan yang dia suka untuk orang memperlakukan dia seperti itu. Jadi bayangkan antum ternyata datangnya terlambat, tahu-tahu makanan sudah habis, gimana rasanya? Tentunya sedih. Nah, maka seperti itu pula kita, kalau kita datang lebih awal, perhatikan saudara kita. Kasihan, boleh jadi apa sejak pagi sengaja tidak makan biar di walimahnya itu, di kendurinya itu makannya sedap, tahu-tahu tinggal tulang. Kasihan. Makanya apa? Kita perhatikan, kita perkirakan kira-kira bagaimana yang baik. Insya Allah ini pembahasannya sederhana dan cukup. Mungkin sekalian aja ya kita masuk ke yang berikutnya. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah,
Al-babus sadis ba'dal mi'ah 106. Bab ma yaquluhu wa yaf'aluhu ma ya'kulu wa la yashba. Bab tentang apa? Apa yang diucapkan dan dilakukan oleh orang yang makan namun dalam keadaan dia tidak kenyang. Ya, keadaan manusia lain-lain. Terkadang makan sedikit kenyang, ada yang perlu tambah sedikit baru kenyang. Ada yang sudah beberapa kali tak kenyang juga. Apa yang wajib dilakukan? Kalau seperti itu, wajib atau seharusnya dilakukan? Qala rahimahullahu taala al-babu al-hadisul khamis wa samanun ba'da sab'imi'ah 785. An Wahsy bin Harb radhiyallahu an anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu, bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah inna na'kulu wa la nashba. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan namun kami tidak kenyang. Qal fala'allakum taftariqun. Boleh jadi kalian makan secara bersendirian, ya berpencar-pencar tanpa berjamaah. Qalu na'am, mereka mengatakan ya. Qal fajtami'u ala ta'amikum, maka berkumpullah kalian untuk menikmati makanan kalian, ya makan secara berjamaah. Wadhkurusmallah, dan sebutlah nama Allah, yubarak lakum fih, niscaya akan diberkahi untuk kalian di dalam makanan kalian itu. Rawahu Abu Dawud. Disebutkan dalam catatan kaki ini sanadnya lemah, kata Syekhuna Abu Amr hafizahullahu taala. Karena apa? Di dalamnya ada 3 penyakit. Penyakit pertama, Wahsy bin Harb bin Wahsy bin Harb. Wah, Masya Allah ya namanya. Ini apa itu? Cucu dia. Dan dia itu dhaif. Yang kedua ayahnya Harb bin Wahsy bin Harb, ini majhul. Penyakit yang ketiga Al-Walid bin Muslim, yudalis tadlis at-taswiyah, dan tidak terang-terangan mengatakan hadasana atau apa di level guru dari gurunya itu. Beliau sikoh, beliau imam, tapi kalau melakukan an-anah maka an-anahnya tidak diterima, yaitu perlu penguat. Syekh Albani beliau menghasankan, boleh jadi menghasankan dari sisi maknanya, karena apa? Dalil-dalil yang lain menunjukkan perintah untuk berjamaah, boleh jadi itu. Toyib, dan juga dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwasanya penyebutan nama Allah memang mendatangkan berkah. Mungkin. Tapi kalau dari sisi sanadnya memang apa? Ini lemah. Sama saja yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ataukah Ibnu Majah atau Imam Ahmad. Semuanya sanadnya dari jalur itu ada 3 penyakit. Toyib. Maka kita mensyarah bukan semata-mata dari isi hadis, bukan semata-mata dari lafaz hadis ini, namun apa? Keumuman apa yang diinginkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Di antara yang menyebabkan tidak kenyang adalah yaitu dia tidak membaca bismillah sehingga setan ikut makan. Makanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul mengatakan apa? Al-mu'min ya'kulu min mi'in wahid wal kafir ya'kulu min sab'ati am'a. Orang mukmin itu makan dari satu usus saja, sementara orang kafir makan dari 7 usus, yaitu dengan memakai 7 usus. Menunjukkan orang kafir itu makan banyak-banyak ternyata tidak diberkahi, dan sehingga apa? Tidak kenyang. Mungkin setelah memenuhi 7 ususnya baru apa? Dia keletihan dan berhenti dalam keadaan tidak diberkahi. Ya, orang mukmin makan dengan membaca bismillah. Orang kafir tidak demikian. Sebab datangnya hadis ini adalah apa? Disebutkan oleh Al-Hafidh, juga disebutkan oleh, kalau tak salah dulu anak baca oleh Imam Syaukani di dalam Nailul Autar, yaitu ada orang kafir, dia datang, Nabi apa? Ingin melunakkan hatinya, maka Nabi mengundang dia makan. 1 kali habis, ternyata dia masih lapar, dikasih terus sampai 7 kali. Dia senang, ternyata apa? Nabi Muhammad baik, Islam itu baik, maka dia masuk Islam. Pada pagi harinya dia datang lagi. Ana lupa apakah Islamnya kemarin atau pagi harinya. Setelah itu Nabi menghidangkan makanan, dimakan sampai habis. Dikasih hidangan kedua, dia bilang, oh saya sudah kenyang. Nabi kemudian mengatakan hadis ini tadi. Orang mukmin makan dengan 1 usus, orang kafir sampai 7 usus. Karena apa? Ada temannya memang. Ada korin yang ikut makan, makanya memang jadi masalah. Makanya datang dalam hadis yang dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani, dan mungkin memang dihasankan, ada setan mukmin datang jumpa dengan setan kafir. Setan mukmin kurus, setan kafir gemuk. Setan mukmin
tanya, kenapa engkau boleh gemuk? Oh, saya makan dengan orang kafir dan nggak baca bismillah, saya makan free. Nah, sementara engkau kenapa kurus? Ya dia selalu makan baca bismillah, saya puasa terus. Tak mampu makan saya. Ini termasuk dalil-dalil yang boleh menguatkan dalam bab ini. Ada juga dengan sanad yang sahih, ada seseorang yang bertamu kepada Ibnu Umar. Makan, ternyata apa? Semua hidangan dihabiskan sampai 7 kali. Maka beliau mengatakan, besok engkau jangan datang lagi. Karena para Rasulullah mengatakan orang kafir makan dari 7 usus. Bukan berarti dikafirkan, kata Al-Hafidz, tapi saya khawatir dia suka meniru orang kafir sehingga tak kenyang-kenyang. Baik, ini tentang masalah apa kenyang dan tak kenyang. Tapi dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwasanya makan berjamaah itu memang mendatangkan keberkahan. Dari sisi apa? Disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi, guru dari Imam Ibnu Hajar, yaitu boleh jadi ada 1-2 orang lupa baca bismillah, tetapi orang yang lain baca bismillah, maka ini termasuk menghalangi setan. Dan ini khilafnya panjang. Apakah masing-masing wajib membaca bismillah atau cukup 1 orang dari jamaah itu? Imam Nawawi mengatakan, kalaupun hanya 1 yang membaca bismillah, ini sudah mencukupi sunnah kalau mereka makan bersamaan. Tapi kalau ada datang orang 1 lagi terlambat, maka dia wajib baca bismillah. Agar tidak mengalami seperti yang telah dilewati itu. Ternyata setan menggerakkan orang ini, menggerakkan orang Badui, menggerakkan anak perempuan itu tanpa membaca bismillah dan seterusnya itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.